Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan menerangkan analisis pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengembangan kualitas SDM di PT Anugrah Prima Plasindo. PT Anugrah Prima Plasindo atau disingkat APP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri packaging plastik yang berbasis mesin vacuum forming serta thermoforming pada segmentasi industri otomotif, elektronik, makanan, dan farmasi. Di sini adapun visi misinya yaitu visi yang pertama menjadi perusahaan plastik yang aman, profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi yang terus-menerus dengan manajemen yang sehat dan dapat dipercaya. Misinya yaitu mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan, merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat, membangun SDM unggul, dan memiliki kapasitas profesionalisme yang baik. Adapun hasil dan pembahasan yaitu sebagai berikut. A. Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Berdasarkan wawancara dan teori Bangun 2012-204, terdapat kesenjangan antara teori Bangun dengan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang terjadi di APP. B. Identifikasi tujuan pelatihan dan pengembangan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa identifikasi tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di PT Anugrah Prima Plasindo sudah sesuai dengan teori Wexley dan Lathan dalam Marwan Shah 2012-156. C. Peserta pelatihan pengembangan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di APP sudah sesuai dengan teori Hasibuan 2009-73. Hal tersebut dikatakan sendiri oleh pihak APP yaitu Bapak Faisal selaku manajer HRGA bahwa peserta yang mengikuti pelatihan dan pengembangan adalah karyawan baru ataupun karyawan lama. D. Metode pelatihan dan pengembangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, metode pelatihan dan pengembangan yang digunakan oleh PT Anugrah Prima Plasindo adalah classroom method yang terdiri dari seminar, workshop, dan diskusi. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa karyawan PT Anugrah Prima Plasindo yang telah mengikuti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di APP yaitu E. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Manfaat yang dirasakan oleh Anugrah Prima Plasindo adalah kinerja yang diberikan karyawan setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan lebih memuaskan dari sebelumnya dan pengetahuan karyawan lebih bertambah. Manfaat yang dirasakan oleh peserta sendiri adalah lebih bertambahnya kemampuan dan keterampilan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari dan juga bermanfaat untuk pekerjaan pribadi. Dan yang F, faktor pendukung pelatihan dan pengembangan dukungan perusahaan. PT Anugrah Prima Plasindo memberikan dukungan penuh kepada para peserta pelatihan dan pengembangan jika karyawan membutuhkan pelatihan dan pengembangan. Pihak APP akan mengusahakan agar memenuhi kebutuhan karyawannya akan pelatihan dan pengembangan tersebut. G. Pemateri dan kapabilitas pemateri pelatihan dan pengembangan. APP memilih pemateri yang berasal dari eksternal perusahaan. Hal ini dikarenakan APP ingin peserta mendapatkan materi yang berasal langsung dari orang yang ahli di bidangnya. Pemilihan pemateri disesuaikan dengan tema yang akan dibawakan pelatihan dan pengembangan saat itu. H. Kesesuaian materi. Karyawan yang telah mengikuti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di PT APP menunjukkan bahwa materi yang akan dibutuhkan karyawan. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan wawancara yang telah meneliti dilakukan,
penyesuaian materi dengan apa yang dibutuhkan karyawan sudah sesuai dengan Mangkunegara 2013-44. I. Fasilitas saat pelatihan dan pengembangan. Fasilitas yang diberikan pada saat pelatihan dan pengembangan biasanya adalah fasilitas dari kantor. Jika pelatihan dan pengembangan dilakukan dari luar kantor, transportasi, tempat, dan lainnya telah disediakan atau ditanggung oleh APP. J. Faktor penghambat pelatihan dan pengembangan. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara peneliti, faktor penghambat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di APP berasal dari peserta, yaitu terkait dengan waktu. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hasibuan 2009-85. K. Evaluasi dan keberhasilan pelatihan dan pengembangan. Tidak adanya evaluasi dan pengukuran keberhasilan kegiatan secara formal menjadi suatu kekurangan dalam kegiatan ini, sehingga karyawan tidak mengetahui keberhasilan dari evaluasi tersebut. Namun, tetap ada dampak positifnya, yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja karyawan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari sebagai karyawan di APP. Kesimpulan dan saran. 1. Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di APP. Yang pertama, ada A sebagai analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yaitu analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan di APP menggunakan analisis organisasi dan analisis pekerjaan. B. Identifikasi tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari di APP sesuai dengan bidangnya masing-masing. 2. Metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di APP adalah classroom methods, yang terdiri dari metode seminar, metode diskusi, dan workshop. 3. Manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di APP, yang bermanfaat bagi organisasi maupun individu dan bagi bagian kepegawaian atau karyawan. 4. Faktor pendukung pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di APP. A. Dukungan perusahaan. Dukungan perusahaan atau manajemen puncak mendukung penuh pelaksanaan pelatihan dan pengembangan yang diberikan APP kepada karyawan. B. Pemateri dan kapabilitas pemateri pelatihan dan pengembangan di APP memilih pemateri yang berasal dari eksternal perusahaan. Hal ini dilakukan karena APP ingin peserta mendapatkan materi yang berasal langsung dari orang yang ahli di bidangnya. C. Kesesuaian materi pelatihan dan pengembangan. Materi yang diberikan pada saat pelatihan dan pengembangan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan karyawan. D. Fasilitas pelatihan dan pengembangan diberikan biasanya berupa fasilitas-fasilitas kantor. Jika pelatihan dan pengembangan dilakukan di luar kantor, transportasi, tempat, dan lainnya semua disediakan dan ditanggung oleh pihak APP. 5. Faktor penghambat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di APP, yaitu hambatan atau kendala yang dirasakan pada saat pelatihan dan pengembangan berasal dari pesertanya sendiri. Hambatan atau kendala biasanya berasal dari ketidaksesuaian waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dan pengembangan dengan jadwal kegiatan lain yang dimiliki peserta. 6. Evaluasi keberhasilan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di APP. Para peserta pelatihan dan pengembangan telah merasakan keberhasilan dari kegiatan pelatihan dan pengembangan tersebut. Kegiatan ini sudah bermanfaat dan mencapai tujuan yang ditetapkan APP, yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di APP dalam menunjang pekerjaan sehari-hari. Saran yang bisa kami berikan adalah seharusnya APP lebih spesifik dalam menentukan tujuan pelatihan dan pengembangan. Hal tersebut berguna untuk menyesuaikan dan memenuhi apa saja yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia atau peserta pelatihan dan pengembangan di APP.
Diharapkan agar pihak operasional atau HR mengadakan evaluasi secara formal setelah berlangsungnya pelatihan dan pengembangan untuk mengukur apakah pelatihan dan pengembangan berjalan baik atau tidak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan kuesioner atau angket sesudah pelatihan dan pengembangan berlangsung. Diharapkan juga APP mengadakan pretest atau post-test untuk mengetahui kemampuan karyawan. Seharusnya pihak APP memberikan penilaian kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan dan pengembangan di PT tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Kami ucapkan terima Terima kasih. kasih. Dadah!